lebih 3 bulan. 3 bulan merawat sapi dari 3 bulan yatim piatu, bayangan ya. Trik-triknya seperti apa? Tadi sedikit saya bocoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ternak, sahabat sapi Indonesia, Jaya Peternak Indonesia. Melanjutkan video sebelumnya bahwa manfaat saya belanja sapi ke Pasar Kalioso Boyolali salah satunya adalah menjalin silaturahmi. Dengan kita anjang sana ke Pasar Kalioso bertemu dengan orang-orang baru yang seprofesi dengan saya. Nah, sekarang saya berada di kandangnya Pak Sumadi, tepatnya di Nogosari Boyolali. Kita bertemu dengan Pak Sumadi. Pak Sumadi, ya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Silakan di kamera Pak. Teman-teman ya, ini Bapak Sumadi. Beliau ini adalah pecinta ternak, peternak sapi. Jadi beliau sudah melanglang buana di dunia persapian. Tentunya banyak sekali ya Pak ya. Ya, terima kasih. Banyak sekali pengalaman. Nanti bisa berbagi ya Pak ya. Ya, oke. Berbagi dengan teman-teman. Sapinya tidak kena PMK atau lato-lato, tidak ada, karena kita mainnya sama jamu tradisional. Kita salut dari pabrik Mustika Ratu Internasional. Terima kasih. Nah, itu. Jadi di sini Bapak semua ya, sapinya Pak Sumadi satu pun tidak ada yang kena PMK maupun lato-lato. Nanti kita perjelas ya, trik-triknya apa, walaupun tadi sudah disampaikan Pak Sumadi, kita detailkan ya Pak ya. Oke. Apa yang sudah dilakukan Pak Sumadi ya. Namun demikian, saya agak menarik dari saya itu Pak Sumadi itu spesialis pedet, perawat pedet dari bayi sampai, mohon maaf nih, sampai segede ini ya. Ini bobotnya ada 600 kilo. Ini dari bayi beliau itu. Dan ini harganya kita review ya Pak ya. Ya. Katanya belinya cuma 5 juta bos ya. Ya. 5 juta sekarang habis itu pastinya sudah kepala 40 juta udah laku. Dikira berapa tahun Pak? Dikirakan sekitar setahun setengah. 1,5 tahun Pak. Modal 5 juta bisa laku 40 juta. Nah, trik-triknya seperti apa? Tentunya kita sambil ngopi ya Pak ya, di dalam Pak ya. Oke. Jadi teman-teman, yang membuat saya menarik itu sapi ini Mas ya. Sapinya krucil, tingginya ini. Nah, sepantat saya ini ya. Ini dibeli Pak Sumadi harga berapa Pak? 5 juta. 5 juta Mas. Ini ada trik-triknya. Bagaimana? Ini udah nggak beribu ya Pak ya? Enggak. Udah nggak beribu teman-teman. Bagaimana merawat? Mungkin ini 3 bulan 4 bulan ya? Kurang lebih 3 bulan. 3 bulan merawat sapi dari 3 bulan yatim piatu, bayangan ya. Trik-triknya seperti apa? Tadi sedikit saya bocoran, katanya sapi yang begini itu harus diumbar, jangan di tempat yang basah Pak. Iya, yang basah. Harus di tempat yang kering. Harus tempat yang kering, dan makannya itu udah ala kadarnya. Dia mau makan apa terserah, yang penting kita sediakan gitu ya Pak ya. Iya, betul. Nah, nanti dia akan relax, mungkin udah merasa ada kakaknya juga di sebelah ya. Ini ada kakaknya, jadi dia merasa nyaman dan nanti akan tumbuh sendiri nih. Oke, nanti kita bahas sambil ngopi. Oke, terima kasih. Terus teman-teman, yang membuat menarik yang kedua, tumbukan jerami ini ya. Ini adalah jerami sliceran ya. Ini jerami difermentasi oleh Pak Sumadi supaya awet dan juga sebagai media pakan untuk sapi-sapinya. Dan bisa dilihat sendiri kan, sapinya tetap gemuk ya. Jadi Bapak semua, teman-teman, adik-adik muda, jangan khawatir mencari pakan ya Pak ya. Ya. Ini bisa buat pakan. Mungkin ya, jelaskan sedikit Pak, ini gimana campuran seperti apa Pak? Ini dikasih M4 sama garam sama itu pupuk urea sedikit saja, karena kalau kebanyakan pupuk dia sapinya lumpuh. Berapa Pak kira-kira takarannya Pak kalau 1 ton itu? Dua mobil itu 1 kilo. 1 kilo urea ya, Iya. 1 kilo cukup. Nanti dikasih air, disemprot ke atasnya gitu ya, Iya. seperti itu. Semprotin, kalau enggak garamnya diaur-aurin aja. Nah, ini udah berapa bulan Pak? Ini kurang lebih
6 bulanan. 6 bulan ya teman-teman. Sebenarnya untuk fermentasi jerami itu butuh waktu 3 minggu atau 21 hari. Tapi ini bisa awet 6 bulan, mungkin bisa 1 tahun awet. Jadi bisa nggak muat. perlu ngarit ya Pak ya. Nggak perlu ngarit. Jadi kalau bilang capek ngarit, itu hanya peternak yang menurut saya tidak mau belajar ya Pak ya. Tapi kayak nggak begitu modern. nah agak modern. Jadi kita harus lebih jeli. Nutrisinya juga cukup ternyata. Seperti itu ya. Jadi sapi itu hanya makan protein dan serat ya, vitamin. Nah, seratnya dari sini gitu kan. Nggak perlu ya, hijauan tuh ala kadarnya aja, nggak terlalu banyak-banyak gitu ya Pak ya. Ya betul. Karena kalau banyak hijauan dia kombornya kurang, komborannya kurang, minumannya kurang. Minumannya kurang seperti itu. Ini pengalaman dari Pak Sumadi ya Pak ya. Tapi ini salah satu rujukan, silakan bisa memulai berternak seperti Pak Sumadi. Bisa dilihat tadi kan di video sebelumnya itu sapinya gemuk-gemuk dan tidak kalah dengan pakan pakai rumput. Gitu ya Pak ya. Ya betul betul. Oke. Untuk yang ketiga yang membuat saya menarik adalah ini Pak, wadah pakannya ini. Jadi wadah pakan itu cekung-cekungan gini. Ini memang bagus karena setiap cekungan itu hanya untuk satu sapi. Jadi nggak bercampur seperti. Jadi kalau kita ngasih makanan sesuai takaran sapi yang di depannya gitu loh. Dan mohon maaf, coba diperhatikan sebelah sini. Itu ketinggian yang benar seperti itu ya. Sama dengan apa namanya lututnya sapi. Jangan sampai di atasnya karena posisi sapi, logika aja kalau sapi makan rumput itu kan kepalanya di bawah ya kan. Jadi dia pada saat makan ini dia kepalanya ke bawah. Otomatis sapi itu mengeluarkan air liur pada saat mengunyah. Dia makan di sini air liur itu yang menyebabkan sapi tidak mudah kembung. Jadi itu ilmu salah satu ya. Sebenarnya itu sudah benar Pak Sumadi. Jadi seperti ini. Jadi memang nggak terlalu tinggi. Jadi sapinya makan di bawah. Tapi kan ada teman-teman yang lain itu kan Tinggi banget. tinggi banget itu nggak bagus ya. Jadi air liur itu terbentuk sehingga bisa memungkinkan kemungkinan bisa sapi itu kembung seperti itu. Itu udah bagus Pak Sumadi ini. Good. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga pengalaman Pak Sumadi ini dapat menginspirasi para peternak muda Indonesia. Jaya peternak Indonesia. Tentunya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf dan terima kasih Pak Sumadi. Ya, oke, terima kasih sekali Mas. Saya mohon pamit. Monggo. Ya, masuk surut sakit, hati-hati. Oke.